Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelilo dengan NIM 221140094. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran IPS. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Nah, secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selain itu, Depdiknas pada 2003 mengemukakan tujuan evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama, melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, yang kedua, memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan pendidikan, selanjutnya memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar, mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh peserta didik selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya, dan yang terakhir menempatkan peserta didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Nah, sebuah tes dikatakan memiliki efisien yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis dan mudah pengadministrasiannya. Tes yang baik adalah yang dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi petunjuk-petunjuk yang jelas. Contoh dalam pembuatan soal dapat dibuat kisi-kisi terlebih dahulu, soal telah disesuaikan dengan apa yang telah diajarkan, penskoran jelas, dan bentuk tes tertulis atau lisan. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dalam mengadakan kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan menurut Dimyati dan Mujiono yaitu keterandalan dan kepraktisan. Nah, jenis-jenis evaluasi pembelajaran yang pertama ada evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua ada evaluasi selektif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga ada evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat ada evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan peserta didik. Dalam menyusun tes atau alat evaluasi ada beberapa syarat dan petunjuk yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pendidik harus menetapkan dulu kriteria apa yang akan dinilai. Yang kedua, pendidik harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable, yang berarti taraf ketepatan dan ketepatan tes dengan aspek yang akan dinilai. Penilaian tidak didasari pada kedekatan atau hal-hal yang bersifat subjektif. Yang ketiga, hasil penilaian harus betul-betul diolah dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku. Dan yang terakhir, alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis yang artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan peserta didik dalam rangka untuk memperbaiki melalui kegiatan pembelajaran remedial, dan bagi pendidik bisa menjadi bahan masukan sehingga dapat memilih strategi yang lebih baik dalam pembelajaran peserta didik berikutnya. Ada pula dua jenis acuan penilaian, yaitu acuan norma dan acuan kriteria. Nah, evaluasi dalam pembelajaran IPS ditujukan untuk mencapai tujuan seperti yang tertuang dalam dokumen standar isi mata pelajaran IPS, yaitu yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, maupun global. Sekian video penjelasan singkat yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.